warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, kali ini saya ditemani oleh Ibu Nuni Masuro selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidamulia 03 Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal sebagai seorang pemimpin. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan hubungan etika? Menurut saya, kasus yang dapat digolongkan ke dalam dilema etika adalah suatu kasus yang mana solusinya kita dalam memberikan jawaban solusi ya tadi ya, itu satu atau dua atau bahkan beberapa pilihan, maaf ya, karena sulit dianggap sama-sama benar. Jadi memang ada dilema di situ ya, Yeah, karena yeah. menghasilkan keputusan yang sama-sama. Ya, betul. Sekarang bagaimana Ibu menjalankan dilema etika tersebut? Oke. Karena ini adalah kasusnya yang memang tadi kita anggap rumit ya, untuk menjaga atau memberikan solusi, saya tidak bisa langsung memberikan jawaban. Saya lebih baik bermusyawarah dulu dengan guru pertama ya, dengan guru karena guru yang paling dekat yang ada di sekolah, terutama kan tempat kita kerja. Lalu bisa juga dengan para komite sekolah ya, yang sudah tanggung jawab dalam sekolahan, dan dengan orang tua atau wali murid. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil ketika menghadapi dilema etika? Langkah yang saya ambil untuk menangani dilema etika tentunya yaitu kita mengumpulkan data dukung yang sebelumnya sudah kita analisis dulu, itu kasusnya bagaimana. Lalu mengumpulkan data dukung ya, terus lagi dilanjutkan dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Berarti memang di sini ada pengumpulan bukti dukung ya, Iya, disertai betul. dengan musyawarah Musyawarah. terkait. Kemudian terkait hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan? Oke. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan yaitu saya jangan buru-buru dalam menyelesaikan masalah. Istilahnya sabar, musyawarahkan dulu. Kalau sudah musyawarah, insya Allah keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Tentu karena memang dilema etika itu butuh proses ya Bu ya. Proses. Dan tentunya ada tantangan Bu. Bisa Iya, diceritakan betul, kepada betul, saya betul. terkait tantangannya. Oh, get. Tantangan yang ada dalam kasus yang seperti ini itu tentunya hasil musyawarah atau keputusannya. Keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti malah ada yang merasa dirugikan atau misalnya kok usul saya tidak digunakan. Nah, itu seperti itu. Tetapi karena itu ya ini suatu musyawarah. Nah, jadi insya Allah sudah dapat tanggung jawab. Terus terkait dilema etika itu, karena itu sudah lama menjadi kepala sekolah, tentu sudah menghadapi berbagai macam kasus dilema etika. Apakah Ibu punya jadwal sendiri Bu untuk menyelesaikannya? Ya, untuk jadwal memang tidak ada. Ya, istilahnya jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu kasus tidak ada. Jadi memang itu biasanya berdasarkan prioritas kasus yang harus segera diselesaikan. Berarti urutan prioritas itu. Kemudian untuk faktor Bu, mungkin ada faktor ataupun seseorang yang mempermudah Ibu ketika mengambil suatu keputusan. Oke. Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu bukan perorangan, tetapi di sini adalah aturan. Nah, aturan yang sudah dibuat tentunya itu pastinya pakai musyawarah dan istilahnya sudah dikembangkan ya, sehingga sudah diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.
Jadi dengan aturan saya berani untuk mengambil keputusan. Aturan sebagai sumbernya ya, Bu. Iya, betul. Kemudian yang terakhir Ibu terkait dengan pembelajaran apa yang Ibu petik ketika Ibu mengambil suatu keputusan terkait dengan etika. Oke. Di sini tentunya yang pertama, tidak ada suatu permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, yang kedua yaitu bahwa suatu keputusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ya. Dan yang ketiga di sini pentingnya komunikasi, ya, komunikasi dan koordinasi dan beberapa pihak yang terkait. Terima kasih Bu Neni atas waktu serta ilmu yang diberikan kepada kami, dan tentunya kami mengharap kedepannya kita semakin sukses Amin. menjadi penggerak komunitas kita. Amin. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Neni Masburo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kali ini saya bersama Pak Tegus. Beliau merupakan kepala sekolah SDNIG Tegasari 1 Solo. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sudah siap nih Pak? Selama ini Bapak caranya bagaimana ketika ingin mengidentifikasi kasus yang termasuk dalam etika? Pertanyaan. Menurut saya kasus yang dapat digolongkan adalah suatu kasus yang mana solusinya memberikan kita dua atau beberapa pilihan yang sulit, karena sama-sama benar dan juga bisa sama-sama. Berarti kompleks nih Pak, Kompleks. dan rumit nih. Kemudian bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya tentu saja sebagai seorang pimpinan dalam sebuah kerja sekolah, saya akan melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah, contohnya dari beberapa siswa yang bisa dirasakan dan juga komite yang itu semua kita libatkan untuk mencapai masalah. Berarti intinya melibatkan seluruh pihak. Ya, jelas. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur Pak yang Bapak lakukan seperti apa? Ya tentu saja sebelum kita berbentuk dengan semua unsur tadi, kita harus menganalisa kasus tersebut. Setelah kita analisa, kita mencari data hukum, kemudian kita bermusyawarah dengan berbagai unsur, lalu kita mengambil sebuah Berarti memang bertahap bisa. bertahap. Kita tidak bisa langsung. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana pengambilan keputusan tersebut diambil tanpa terburu-buru dan dapat diperhatikan. Intinya seperti itu. Kemudian selama mengambil keputusan, karena memang banyak sekali kasus yang Bapak pecahkan, tentu Bapak memiliki tantangan nih Pak. Bisa ceritakan kepada kami Pak terkait tantangan tersebut? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana caranya agar keputusan yang kita ambil dapat memuaskan semua pihak. Namun hal tersebut terbilang sulit dilakukan. Tolong satu karena kepentingan setiap individu. Kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu Pak ketika akan menyelesaikan suatu pengambilan keputusan? Jadwal secara pasti tidak jadwal khusus, tapi dalam menyelesaikan kasus ini kita harus mempertimbangkan urutan atau prioritas Prioritasnya. Iya, harus ada. Kemudian yang ketujuh terkait faktor-faktor apa yang selama ini ketika ingin mempermudah mengambil keputusan Pak? Faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan tentunya adalah aturan. Aturan tersebut tentunya menjadi sumber dan pedoman
saya di dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, anggota Terakhir Pak, terkait dengan pembelajaran apa yang Bapak lakukan terkait dengan keputusan? Yang pertama adalah tidak ada kesalahan yang tidak ada. Yang kedua, sebuah keputusan tidak mungkin memuaskan semua. Yang ketiga, pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam Baik, terima kasih untuk wawancara saya dengan Pak Agus selaku Kepala Sekolah SDNegeri Tegasan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Anas Munandar selaku Kepala Sekolah SDNegeri Sidoarjo 4 sekaligus Ketua KDKS Kecamatan Sidoarjo. Apa kabar Pak Anas hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dilema etika nih Pak. Oke. Sama siap ini Pak Aris? Insya Allah. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Ya, terima kasih. Menurut saya, termasuk dilema etika itu adalah suatu kasus yang terjadi di lingkungan sekolah yang solusinya kita mempertimbangkan beberapa hal. Karena kasus itu ternyata ada beberapa kesulitan, ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa itu bukan sebuah kasus dan sebuah perbuatan yang benar gitu. Jadi kita sebuah dilema bagaimana kita memutuskan sebuah kasus. Berarti memang ada kerumitan ya Pak ya? Iya, ada kerumitan. Anggapan mereka benar tidak merasa itu melakukan sebuah kesalahan. Baik Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut Pak? Ya, yang pertama saya ambil langkah melakukan musyawarah dengan pihak-pihak tertentu, terutama yang berkaitan tersebut. Kami itu juga kita mengkomunikasikan dengan melalui rapat dewan guru, kemudian menghubungi komite, bahkan kalau yang berhubungan dengan siswa kita harus mengadakan mediasi dengan orang. Berarti intinya melibatkan berbagai pihak ya Pak? Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, yang pertama kita mempelajari kasus itu, kita analisa kasus ini termasuk jenisnya apa begitu. Terus saya kemudian mencari data dukung untuk memastikan bagaimana kasus itu terjadi. Setelah itu kita musyawarahkan dengan data-data bukti tersebut. Hasil setelah musyawarah kita baru mengambil keputusan yang namanya keputusan bersama. Berarti memang bertahap nih Pak? Iya, Sekaligus ya kita tahapannya itu. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan lagi? Sebuah kasus itu melalui beberapa proses. Jadi penyelesaian sebuah kasus itu harus dilakukan secara bertahap. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan, mengambil sikap, bahkan menentukan tindakan. Nah, kita akan harus berproses nanti pada akhirnya dengan tahapan tersebut itu akan kita mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Kemudian terkait dengan tantangan Pak, ini kan Bapak sudah selama menjadi kepala sekolah, tentu sudah menghadapi berbagai macam kasus nih Pak. Iya. Kira-kira tantangannya apa Pak ketika mengambil keputusan? Memang itu ada hal yang harus kita pertimbangkan. Karena saya yakin bahwa sebuah kasus itu ketika ada beberapa pihak yang mereka merasa bahwa kita bukan suatu kasus dan bukan merupakan pelanggaran. Jadi tentunya kita berupaya lah
berupaya bagaimana kasus itu dapat selesai sehingga beberapa pihak itu puas dengan hasil dari apa yang kita lakukan tindakan tersebut. Jadi kita yakin bahwa kadang-kadang beberapa pihak itu kan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Menurut beliau ini biasa-biasa, dan menurut aturan memang itu harus dilaksanakan gitu. Kemudian apakah Bapak punya jadwal Pak di dalam menyelesaikan suatu kasus? Ya, kita kadang-kadang karena kasus ini bisa terjadi dalam waktu-waktu tertentu ya. Tentunya kita tidak ada penjadwalan khusus, tapi kita harus segera ketika ada kasus tersebut itu kita harus menyusun sebuah perencanaan kapan itu akan segera dimulai. Prioritas. Iya, prioritas. Jadi akan segera, jangan sampai berlarut lah kita. Cuma waktunya memang tidak dijadwal karena kasusnya munculnya kan tidak ada waktunya. Tiba-tiba nih Pak. Tiba-tiba, Presiden tahu. tidak harus misalnya oh ini akhir semester ini kan nggak mungkin kan terus dari tangan ya gitu. Sekali. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak punya seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan Pak? Ya, jelasnya yang pertama kita berpedoman pada aturan disiplin pegawai bagi teman-teman guru, bagaimana aturan disiplin atau sekolah sesuai aturan tersebut yang sudah kita sepakati bersama. Itu yang kedua, kita juga mengkonsultasikan kepada pihak yang lebih atas ya, misalnya dari pengawas dan sebagainya ketika kita mengambil kebijakan yang menyangkut hubungannya dengan kedinasan. Terima kasih Pak. Kemudian terakhir, terkait dengan pembelajaran apa yang Bapak petik ketika Bapak mengambil keputusan Pak? Pembelajarannya. Saya yakin ya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin semua masalah bisa diselesaikan. Cuma kita bagaimana menciptakan situasi sekolah yang bagus. Kadang-kadang beberapa ya faktor pribadi ya, faktor kepribadian beberapa orang memiliki sifat dan pribadi yang berbeda-beda. Jadi kita bagaimana kita mensiasati apa yang kita sampaikan, membuat rekan atau siapapun itu merasa sadar tanpa harus merasa sakit hati gitu. Itu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang itu ekstra hati-hati lah kita bagaimana menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Terima kasih kepada Bapak Aris Munandar atas waktu serta ilmu yang disaringkan kepada kami. Demikian wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.